Pernah ambo dulu berbuku di rumah kawan orang Mesir, dua-dua, kemudian cerita-cerita tentang ulama-ulama. Hingga akhirnya kita bahas Syekh Yasin Padani. Ambo kecian gara-gara, kawan, Syekh Yasin Padani itu orang kampung ambo, kan orang Minang bentuk itu, ibu ya. Kalau nampak orang sukses berarti bangsa ambo. Ya, Syekh Yasin Padani itu orang kampung ambo kan, enggak percaya. Kan orang Makkahnya tuh, iyo orang Makkah, tapi kampungnya di kampung ambo. Ambo calian data beliau di internet, di Wikipedia, calik yang kan. Nah, Syekh Yasin Al-Padani. Oh, yo sakampung yang yo. Agak bangga lah. Makanya agak ganji ya kadang-kadang orang-orang sekarang ini mental-mental terjajah. Kalau ada fatwa dari Saudi baru diterima. Tapi kalau ada fatwa dari ulama di kampung dia enggak dia terima. Ini kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sambung. Sambung mengadu dua. Kalau bisa cie mengang. Kau salah. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'luma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak Kepala Pengurus Masjid yang juga senior kami, Ustadz Khairul Nas. Ternyata beliau tuanku. Ya, ternyata beliau tuanku. Kalau ambo dulu menikah dia gihulu galat tuanku, berarti senior. Tuanku tua, tuanku. Main umur ya saya. Beserta jajaran pengurus, Ibu Ketua Pengurus Cabang dan Ranting Muhammadiyah, angku-angku, guru-guru, alim ulama, niniak mama, celik pandai, nan gadang, basa batuah, para bundukan duang, para pemuda, pemudi, jamaah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika di Mesir, ambo tergabung di PCIM. Apa tuh Bu? Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah. Kalau di Siko, PC saja. Ya. PCM, PDM, ya, PCM, PDM. Kalau di situ PCIM, istimewa. Kenapa? Karena berada di luar Indonesia. Belajar dulu ilmu falak dengan senior di Al-Azhar. Nama beliau Ustadz Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar. Sekarang beliau jadi dosen di UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, kini koko rumus-rumusnya le tapi kalau kabar hitung harus pakai kalkulator. Banyak nan lupo daripada nan tinggal. Bentuk itulah ilmu kalau tidak diulang.
pulang ke Indonesia sebab latar belakang banyak, bakawan banyak. Kalau di Ambo pribadi bakawan jo siapa saja, mengaji jo siapa saja, asal kaji kita semua apa tuh ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Apa saja latar belakang, di mana saja sekolah dulu, siapa orang tua, bahkan kalaupun baru masuk Islam sekalipun, kalau ahlus sunnah wal jamaah, kalau sama-sama umat Nabi Muhammad, berarti kita saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi persaudaraan itu kan landasan kita berhubungan muamalah. Sekarang kita pribadi dalam beramal itu kita mesti landasannya ada, landasannya ilmu. Nah, ini muncul pertanyaan menarik disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten. Siapa Bu? Le tahu Bu Syekh Nawawi Banten? Tidak tahu Ibu. Namo tahu. Syekh Nawawi Banten ini adalah salah satu ulama Indonesia yang gadang di Makkah. Dahulu ibu-ibu orang Indonesia kalau pergi ke Makkah jadi buya. Dahulu orang Indonesia kalau pergi ke Makkah jadi, kalau kini pergi ke Makkah jadi jadi TKI. Jadi apa? Ya, ambo ingin menganang-anang bahwasanya dahulu pernah ulama-ulama Indonesia itu menjadi ulama besar di Makkah. Ada Syekh Nawawi Banten, ada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, ada Syekh Yasin Al-Fadani, itu terakhir Musnid Dunia. Ulama-ulama Mesir banyak mengambil sanad ilmu, sanad hadis kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Pernah ambo dulu berbuku di rumah kawan orang Mesir, duduk kemudian cerita-cerita tentang ulama-ulama. Hingga akhirnya kita bahas Syekh Yasin Fadani. Ambo kecian gara-gara tapi jo bahasa Arab ibu yo. Kecian ambo ke kawan orang Mesir ko. Kawan, Syekh Yasin itu orang kampung ambo tuh. Syekh Yasin Fadani itu orang kampung ambo. Kan parangai orang Minang bentik itu ibu yo. Kalau nampak orang sukses berarti manusia ambo. Ya, Syekh Yasin Fadani itu orang kampung ambo kan, tidak percaya. Kan orang Makkah ya tuh, iyo orang Makkah, tapi kampungnya di kampung ambo. Ambo calian data beliau di internet, di Wikipedia, calik diangku kan. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, kampung Fadan. Di mana kampungnya Bu? Fadan ko di mana yang ku orang kampung kami, ku orang Arab dia tak pandai membaca P, jadi dibacanya fa. Orang Arab tak pandai membaca nge, jadi bacanya n. Padang jadi Padan. Ya, sehingga tak ada Al-Padangi, tapi adanya Fadani. Nah, itu saya Yasin Al-Fadani. Oh, yo sakampung juang ku. Agak bangga loh. Nggak bangga juga gitu. Makanya agak ganji ya kadang-kadang orang-orang sekarang nih mental-mental terjajah. Kalau ada fatwa dari Saudi baru diterima, tapi kalau ada fatwa dari ulama di kampung dia enggak dia terima, ini kacau. Karena ternyata ulama-ulama dari Makkah itu pun guru-gurunya juga berasal dari awak juga gitu. Jadi jangan awak inferior tarwi saja. Ya, jangan selalu merasa inferior. Banyak ulama yang orang Arab ada, yang non Arab juga ada. Saling berguru ada juga yang saling berguru. Ya, jadi Syekh Nawawi Bantani balik kepada beliau punya buku, judulnya Maraqil Ubudiyah, syarah dari kitab Imam Al-Ghazali, judulnya Bidayatul Hidayah. Di muqaddimah kitab tersebut beliau memberikan perbandingan, pertanyaan yang agak menggelitik. Bu, ala dapat snack lu. Lah, mana nampak lah habis saja.
Ada orang bodoh tapi amal ibadahnya banyak. Terbayang Bu ya? Orang bodoh amal ibadahnya banyak. Ada lagi orang alim, ada orang alim tapi suka minum tua. Lama lihat. Ada orang bodoh amalnya banyak. Ada orang alim tapi suka minum. Mana yang baik? Dado. Mana yang baik? Dado baik. Orang bodoh amal banyak tapi doh. Orang alim, iya alim tapi belum tua, fasik. Mana nih lo? Mana buruan? Mana lebih buruan? Pertanyaan. Mana yang lebih buruk? Orang alim minum tua atau orang bodoh banyak ibadah? Wak alim tapi belum tua. Jadi Syekh Nawawi Bantani kemudian ini cerita fiktif tapi beliau tuliskan. Anak-anak muda ini berdebat masalah dua orang di kampung. Yang satu alim suka minum tua, yang satu bodoh tapi amalnya banyak. Setiap hari ke masjid, setiap hari berzikir. Diujilah kemudian dua orang tadi. Itu uji sajalah nana Pak Baduo kok keceknya. Berangkatlah mereka ke mihrab, ke tempat orang yang tadi bodoh tapi amal ibadahnya banyak. Mereka dapati laki-laki bodoh tadi sedang berzikir, sedang berdoa. Tagaknya di balik dinding. Yo. Itu kalau bahasa anak-anak kini namanya prank. Kalau bahasa awaknya apa? Mancido. Di prank. Keceknya di balik tembok. Wahai hambaku, engkau sudah banyak beribadah. Maka sekarang sholat tidak wajib lagi bagi engkau. Puasa tidak wajib lagi bagi engkau. Yang wajib tidak lagi wajib bagi engkau. Yang haram tidak lagi haram bagi engkau. Apa kecek orang bodoh itu? Alhamdulillah. Keceknya? Alhamdulillah. Perai. Alah sampai kaji. Keceknya? Alah sampai kaji. Ya, anak sembahyang ini disebut nih. Banak sembahyang karena Allah sampai keceknya. Padahal kan mengecek siapa tadi? Anak-anak muda, anak-anak usil. Barangkali anak-anak tadi ke rumah orang alim yang sedang minum tua. Katanya ini orang alim tapi suka minum tua. Pas datang pas pulangnya sedang minum tua. Baju boleh balik tembok enak. Wahai hambaku, engkau cingkaha. Ya, alim tapi suka minum tua. Kurang aja. Kecek alim nasara minum tua kok. Kajanya. Weh setan cek. Mariam. Bedanya bu. Bedanya. Orang bodoh banyak amal bisa tergelincir. Bisa. Tergelincirnya kemana? Zindik. Menjadi murtad dia, menjadi kafir dia tidak sadar kalau dia sudah kafir. Tapi orang alim kalaupun berbuat dosa, setidaknya dia berbuat dosa. Namanya tuh tahunya nyoba buat dosa. Tapi kalau orang bodoh tadi meninggalkan sholat, lah disuruhnya sholat lepas. Kenapa Pak nggak sholat? Apa keceknya? Bola sampai, bola tarangah dia mau ketika itu. Lah dapet dia mau, lah sampai dia mau keyakinan tuh. Itu makanya bahaya, bodoh tapi amal banyak. Lagi pula amalnya sah atau tidak, siapa yang bisa jamin kalau dia tidak punya ilmu? Ini bahaya. Maka jangan nanti ibu-ibu semua enak pulang nanti dari sini dicemeh dek kawan enak. Ibu kok rajin mengaji kok. Kamu saji Aisyah tapi pengunjian dulu. Yo, kecil orang bu, ibu kok rajin mengaji tapi pengunjian dulu. Apa jawab ibu?
Baca orang Jawanya tuh. Mana kadang dosa ibu atau dosa orang yang di luar nggak satu mengaji? Apa kok tiba-tiba luar kadang dosa? Mana kadang dosanya? Orang bodoh babuek salah atau orang berilmu babuek salah? Mana kadang dosanya? Orang berilmu babuek salah kadang dosanya. Ulang balik. Ibu di luar nggak satu mengaji bagunjiang, ibu-ibu satu lah bagunjiang, mana kadang dosanya? Nah di luar. Ulang balik. Ibu-ibu nanda satu mengaji bagunjiang. Ibu-ibu nanda rajin mengaji bagunjiang, mana kadang dosanya? Agak balik, Pak yo. Mana kadang bu dosanya? Nanindak mengaji. Ustaz kalau lawan. Bakok nandak mengaji dua dosa. Landak mengaji gunjiang lo. Landak mengaji bagunjiang lo. Kalau orang mengaji tapi bagunjiang dosanya berapa? Aku ndak boleh ibu pakai jurus tu keluar ya, nampak pajak ndak berjilbab, pajak gadis ndak berjilbab bulan puasa, akau ndak berjilbab puasa lo, biswa ndak puasa ndak lo berjilbab ni. Yo. Hanya rajin puasa tapi sembahyang ndak kan ada orang model itu. Puasa lagi sembahyang kecil ibu. Alah sembahyang ndak sok puasa doang. Biswa. Mana kadang dosanya? Menuntut ilmu itu ibadah. Ya, menuntut ilmu itu ibadah. Tidak bergunjing juga ibadah. Yang satu dilakukan, yang satu tidak dilakukan, ya dosanya di bagian yang tidak dilakukan ini dosa. Jangan dikait-kaitkan. Kita selalu menganggap orang ini harus sempurna. Kalau melakukan ini, harus melakukan ini, harus kafah. Kira-kira ibu-ibu di sini siapa yang 100% Islam di rumah? Siapa 100%? Siapa ibu-ibu yang malam setiap anak mau tidur di absen ada lengkap sholat 5 waktu? Nah, siapa di sini? Siapa di siku nan mana puak anak kalau anak lese tapi anak ndak sholat ndak dari tapuak siapa di siku? Kalau anak mangga dua wak itu kanyu siaran TV wak berang wak yuk. Tapi kalau anak ndak sholat siapa kini orang tua nama napu anak kalau anak tak sholat batanyo saja mungkin tak do ibu batanyo saja mungkin tidak lagi semayang anak ibu lagi tunggal lagi lo lagi bertapuak bahas gitu. Ustaz, bakok nagari awak kau tak berlaku hukum potong tangan untuk koruptor Ustaz. Bakok orang berzina tak dicambuk 100 kali Ustaz. Bakok orang minum tua tak dicambuk 40 kali Ustaz. Banyak orang tanya ya, jinayat ini hukum negara kita, hukum bulan do. Anak saja nak sembahyang ditepuk sekali, balik tiba. Banyak mimpi-mimpi besar tapi kita nak mulai dari diri kita sendiri. Bakok di Indonesia kebanyak korupsi sebab anak-anak kita bapak ibu hobinya mambiak goreng tigo bayi cie. Yo, ibu ketika sekolah dulu le bentuk itu. Hati-hati pak yo. Kuat cuki-cuki ada solamo. Jangan move on saja. Aduh ibu misalkan Allah balik, ku anak ketik banyak le pak yo anak ketik belum balik ke Hipangan. Kalau Allah kelas 2 SMP, kelas 3 SMP masih hobi jo dulu mambiak goreng limo bayi cie. Datangi ibu. Dulu tambiak goreng limo bayi cie, aku gantinya. Aku pak tiket umrah. Yo, aku pasang saja ke beliau. Boleh jadi itu yang menghambat barakah nanti. Balik yang tadi. Jadi mana lebih gawat? Orang bodoh banyak amal atau orang alim tapi berbuat dosa? Bodoh banyak amal. Kenapa?
Yang pertama, amal banyak belum tentu lagi sah. Amal banyak belum tentu lagi sah. Nabi SAW berjalan di kubur. Kemudian Nabi SAW taruh 2 pelepah kurma. Ada 2 kubur, ditaruh 2 dahan kurma. Ditanya oleh para sahabat, yang satu ini namimah, tukang adu domba orang. Ya, tukang adu domba orang. Yang satu lagi apa? La yastabri'u minal baul. Dah selesai buang air ketik. Dah selesai buang air. Saya ibu nan lai maja anak cebok. Man cebokan beda aja maja anak cebok. Kadang-kadang anak bujang bekalatian saja banduan jaga tuh deh. Dan itu banyak kita dapati. Orang tua tidak mengajarkan anaknya istinja sehingga anak-anak tuh ceboknya sudah pipis. Kelatian seketik ambil air. Kaca. Banduan barang deh. Kok tangan bernajis enggak? Aba kaca ke keran, tutup keran boleh. Berarti keran najisnya di kelamin hilang enggak? Najis di kelamin hilang enggak? Najisnya justru berpindah najis ke tangan. Pindah lo ke keran. Biko makan bakwan, baraso bakwan. Kok bako agak balabiah garamnya gue. Itu kalau seperti itu beristinja, berwudu, dia kemudian sholat 100 rakaat, sholat tu nan sah. Sholat nan sah di antara 100 rakaat. Ada yang sah? Tak satu pun sah. Itu orang bodoh. Tak tahu. Apalagi nanti ada orang bodoh, orang tak ada ilmu, bacaan celemak peak, bacaan rukun dalam sholat ada berapa, Bu? Rukun sholat ada 3 boleh. Yang bacaan sholat yang wajib ada berapa? 5. Takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat, salawat, terakhir salam. 5 wajib. Yang 5 ini mesti dibaca dengan lurus, mesti dibaca dengan benar. Tak boleh dibaca Allahu Akbar, itu tidak boleh. Allahu Akbar. Ini masih ada orang bertanya sekarang. Ini sudah imam nih bertanya kepada kami, Ustaz, kami jadi imam salat Isya. Rakaat kedua, rakaat pertama dibaca jahar, terdengar oleh jamaah, dibaca rancak-rancak. Yo. Panjang-panjangan nango, kaluan seketik dia rancak terdengar. Pas rakaat ketiga kante, laisah salat tepat. Sah sholat dia. Walaupun taranga de orang ataupun indah, yang panjang tetap, yang pendek tetap, yang pandeh tetap pandeh. Orang kan ketika membaca sir bentuk iti saja. Ya. Nah, dolin saja jelek deh. Itu sholatnya sah enggak tuh kalau bentuk itu? Rakaat 1, rakaat 2 rancak bacaan, rakaat ketiga bentuk itu bacaan tidak jadi sah sholat. Kenapa? Tidak ada ilmunya tadi. Makanya jangan anggap enteng ilmu. Ibu-ibu kini takwik baraja, apa mau takwik baraja? Ya semakin baraja semakin banyak salah bu. Encak tidak baraja le, kalau tidak baraja tidak salah. Mau jangan nak tahfiz je, banyak hafal banyak lupa. Kalau tidak mapa nah, dona lupa. Ya, mental seperti ini rusak nih. Kalau kita tunggu salah dulu baru bertanya kepada Ustaz, boleh jadi amal-amal kita banyak salah, kita tidak sadar. Bu, setelah melahirkan berapa lama kita boleh libur sholat? Berapa hari? Sampai puluhan? Yakin? Yobana? Apa dalilnya? Ya kece Ustaz bentuk itu Ustaz. Lah jadi itu sebenarnya. Iya, tapi salah. Bukan sampai 10 hari. Salamu darah nifas keluar. Itu jawabnya. Perai sholat selama darah nifas. Pada umumnya darah nifas keluar selama
Boleh jadi kurang, boleh jadi berlebih, boleh jadi berlebih. Maksimalnya 60 hari. Kalau lah lebih dari 60 hari baru namanya istihadah, darah penyakit. Kalau 40 hari aman, 50 hari aman, 59 hari aman. Kalau darah cuma keluar 20 hari. Bara lama ibu libur sholat berarti? Tidak 40 hari. Darah keluar 20 hari juga. Bara lama boleh tidak sholat? Masih banyak yang 40 hari juga. Ya, darah lah berhenti kah? Bagus, sholat enggak perai silakan. Kecil ini wah 40 hari. Masih banyak yang seperti itu. Ya, labara meleset anak-anak sekolah kita juga barangkali pagi pergi sekolah haid sampai di sekolah nanti jam 10 selesai haid. Jam 10 apa ini ke WC lah selesai haid. Wajib sholat zuhur. Wajib sholat zuhur. Lagi sholat zuhur. Tunggulah pulang itu. Tunggulah. Pulang jam berapa? Pulang jam 6. Pulang jam 5. Jam 5 duduk dulu. Panik. Buka TikTok. Sudah buka TikTok? Atau kalau jago jam labara sholat tinggal. Ustaz, kalau alun mandi kan alun wajib sholat lah. Alun serupa itu. Kalau alun mandi kan alun wajib sholat lah. Ayo minggu besok saja mandi. Boleh banyak perai sholat. Minggu besok saja. Iko ganjia orang tak berilmu. Memakai fatwa akal-akalan sendiri. Bulan puasa nanti bentuk itu belum. Sadang sahur Pak ya. Sedang sahur apa-apa kau kan sebagian sudah makan kau badannya agak doyong gitu ya nak. Pati rokok gitu nak. Pas sedang merokok azan orang. Kecil apa-apa. Ya. Tapi fatwa Muhammadiyah nak dia merokok dia. Fatwa Muhammadiyah ya. Dia apa-apa tuh kalau merokok berarti NU Pak merokok. Atau makan goreng, makan lepek, makan nasi, makan sambal, minum jus segala macam. Azan orang keceknya. Kalau azan ulun berarti lanjut makan. Orang azan adonan angoknya singki, adonan angoknya panjang. Kiranya orang azan lah sudah nan lepek separuh lagi ya keceknya lah. Atau musaji jauh lah itu baru tu. Itu apa namanya tuh? Kalau bahasa Ambo dia namanya tuh basi galir. Ya, basi galir, ciluah. Ya, mana kalama dewa saja agama. Manahan puasa tuh standarnya orang azan atau terbit fajar? Terbit fajar atau orang azan? Lang balik terbit fajar atau orang azan? Kalau garinnya terlalu kalau muazin terlalu apa? Asal makan kau muazin terlalu muazinnya pulang kampung kini kau ndak ada orang azan dah. Yuk. Ama kau nyulang balik. Manahan puasa itu dari terbit fajar atau orang azan? Wa kulu waswabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sampai tampak benang hitam, nampak benang putih dari fajar. Kalau mau buku, bila bu? Matahari terbenam atau orang azan? Nah, ibu nunggu orang azan. Ya, tabuh barulah azan. Langsung ibu ya. Lah bunyi sadine langsung. Tipak kasahur batunggu orang azan. Tipak ka buku. Pokoknya matahari ialah kabanam. Nah, itu kan standar ganda. Itu gunanya ilmu qabla kulli syai'. Dan perlu kita sampaikan bahwasanya kita berilmu ndak kita amalkan paling tidak dosanya berapa tadi Bu? 1. Tapi kalau sudah ndak berilmu ndak pula beramal dosanya berapa? 2.
Ustaz, tapi kan orang berilmu tidak beramal, kan pertama masuk neraka, Ustaz. Iya, Bu. Iya, Bu, iya. Ada orang bodoh tidak beramal, masuk neraka? Ya. Ulang balik. Ada orang bodoh, orang tidak berilmu, bermaksiat, berbuat dosa, masuk neraka enggak tuh? Ya. Ada orang berilmu, bermaksiat, masuk neraka enggak? Ya. Mana yang duluan masuk neraka? Yang berilmu dan bermaksiat dulu masuk neraka. Kenapa yang berilmu bermaksiat dulu masuk neraka? Kata Syekh Nawawi Bantani, supaya capek keluar. Dulu masuk? Dulu masuk? Dulu keluar. Ya. Jangan kau merasa inferior dulu. Ancak ndak baraja leh. Kalau ndak baraja ndak tahu. Kalau ndak tahu salah dimaafkan kecik sia. Ndak tahu sadonya ndak. Wajib puasa. Jangan ngecek. Ada ndak tahu. Ndak puasa. Ndak lah ndak tahu ndak pula salat kadang dosa tu. Tapi ibu-ibu ingin jadi orang nama. Orang tahu berdosa atau orang ndak tahu berdosa? Ibu-ibu ingin jadi yang mana nih? Orang tahu berbuat dosa atau orang tidak tahu berbuat dosa? Ndak mau. Waduh. Ndak do namancak. Nan ingin awak orang berilmu dan beramal. Ini kan menentukan paket-paket masuk surga kita nih. Paket-paket masuk surga itu ada paket-paketnya, Pak. Ya, semua muslim masuk surga enggak? Ya. Semua muslim masuk. Bedanya di mana? Sianan dulu. Sianan ada paket VVIP. Ya, orang-orang ini bagaimana nih? Masuk surga tanpa hisab. Ini para nabi. Nah, mungkin lo Nabi Muhammad masuk dalam kubur, Pak. Masuk Nabi Muhammad dalam kubur, sebutnya malaikat mungkar dan nakir. Kecek malaikat mungkar nakir. Marok buka. Ya. Bertanya juga ke Nabi Muhammad. Kecek Nabi Muhammad kira-kira. Masuk malaikat mungkar nakir dalam kubur. Nabi Muhammad, kau mohon maaf kalau prosedurnya ndak kado nih gitu ya. Langsung bighairi hisab. Bighairi hisab itu berarti tidak ada beban-beban pertanyaan kubur, yaumul hisab, yaumul mizan. Masuk langsung ke surga, bebas, free. Ini orang-orang pilihan VVIP. Bukan cuma nabi ya, orang-orang yang dicintai Allah, para wali, orang-orang yang mati syahid dunia akhirat itu juga mendapatkan pahala masuk surga tanpa hisab. Ada lagi yang masuk surga dihisab. Ini jalur normal, menunggu antrian. Menunggu antrian. Kalau naik haji ya namanya tuh. Haji reguler. Yang tadi itu Purada. Ada pula yang harusnya tidak masuk surga tapi masuk surga karena dapat syafaat. Lampian-pian tagaliciyaknya di Sarugo. Tagaliciyak masuk. Neraka nampak adiknya Nabi dari jauh. Nabi. Kalau ibu-ibu nan pilih salawat cek Nabi. Ya, si angkut. Kalau ibu rajin salawat, cek Nabi. Kok kemenakan ambo. Lari pakcik dek malaikat malik enak laturan masuk ke neraka tapi tidak ada syafaat. Boleh jadi ibu mendidik anak perempuan dengan baik sehingga mampu menjaga diri. Boleh jadi mendidik anak menjadi orang ahli Al-Quran sehingga bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya. Boleh jadi kita juga membantu kawan kita yang abid, yang alim juga itu bisa memberikan syafaat bagi kawan-kawannya. Contoh seperti itu. Boleh jadi kita memuliakan guru sehingga guru juga bisa memberikan syafaat bagi murid-muridnya. Bisa jadi itu, Pak. Banyak jalur syafaat, tapi syafaat paling tinggi, paling agung itu dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam tidak bisa beri syafaat, Nabi Idris tidak bisa beri syafaat, Nabi Ibrahim tidak bisa beri syafaat sebelum Nabi Muhammad membuka keran syafaat. Beliau yang punya syafaat uzma, syafaat yang paling besar. Aku agak dabuk-dabuk masuk serugo jalurku, Ibu yo. Yang kampe jalur transit.
jalur masuk Sarugo juga, iyo, tapi singgah dulu. Ditur. Sama singgahnya, Bu. Kalau di dunia itu apa? Salah apa? Kumuah, Ibu. Kumuah kalau di dunia, jo apa di basuhnya? Dua iya. Kalau di akhirat, nak dua iya. Jo di basuh? Dua iya. Diulang balik nanti tadi. Mana nancak? Alim berbuat dosa atau bodoh berbuat dosa? Nah, sebab kedua-duanya masuk. Iko keluar ibu dari musaji tarompa tajamu onda tajamu coba naik onda tu barasun. Ange kalau di neraka nanti azab paling ringan memakai sandal dari api, nan memakai terompa kaki nan magalaga. Hati-hati ya. Jangan sok-sok berani pula masuk neraka. Ya. Kadang-kadang orang kan menormalisasi. Oh, berarti kecil ustad ambu lain tak lamu-lamu na di neraka dah cik. Walaupun ambu pagunjang tapi ambu rajin jumpai mengaji. Tak boleh oleh itu Pak. Ya, apa-apa oleh itu lo. Berarti ambu lain masuk neraka tapi ya indak salamu Pak Jianu terus cik. Ya, apa tu ndak mengajinya tukang adik bini kalau ambu lain mengaji tapi adik bini tak tinggal ada. Ya. Sama-sama tidak boleh. Yang kita sekarang, ibu-ibu banyak mengaji, banyak menuntut ilmu. Apakah sudah 100% dijalankan kaji? Boleh tidak mengana-anak? Boleh tidak mengana-anak? Awak misalkan bapak-bapak sholat masih bolong-bolong, ibu-ibu sholat masih bolong-bolong, boleh tidak mengecek anak dan tinggal sholat? Boleh tidak? Mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan boleh enggak? Balik ke kaidah yang tadi. Zaman sekarang banyak orang berpikir demikian. Karajuan dewa dahulu baru ajak orang. Kecilnya bentuk itu. Kerjakan dulu sendiri baru ajak orang lain. Ini yang membuat amar ma'ruf nahi mungkar di negeri kita hilang. Gara-gara orang-orang kalau mau memberi nasihat, kalau memberi wasiat dituntut untuk sempurna terlebih dahulu, kacau jadinya. Ambil lagi perumpamaan Bapak Ibu. Ayah hamba ada beberapa gigi yang larak. Larak apa sih? Larak. Tangga gigi. Tangga gigi. Bakok tangga gigi, malih gosok gigi. Orang sesuak juga gosok giginya. Dia sabuk kerambi ya mungkin tak tahu lah. Dia bantu ya. Sehingga ada gigi beliau yang tangga. Ketika ambo ketek dulu berang ayah. Kalau kalalu ndak gosok gigi. Gosok gigi baru lalu. Nampak makan gulu-gulu, gosok gigi. Nampak makan coklat, oh gosok gigi ya. Oke. Gosok gigi. Boleh ndak abang ngecek kaya? Ya, kecek ayah mah gosok gigi, biku tangga gigi, berlubang gigi. Boleh ndak abang ngecek kaya? Allah gigi ayah saja larak lo. Gigi den lo kayak urus-urus. Boleh ndak tepat? Bahkan ndak boleh. Justru dek beliau lah maraso mangko dilarangnya Allah. Atau beliau pakai kacamata, nanampo ndak pakai kacamata, membaca ko suku sambil lalu, sambil guling-guling baca, sambil modekung baca, manungku baca, maireng baca. Nampak awak sedang membaca dia ayah kecek membaca dan sambil lalu. Jarak buku dari mata pada 30 cm di kanan tadi dia ayah. Boleh ndak mau ngecek mata ayah saja rabun mata awak lo yang urus-urus. Boleh ndak tu? Tak boleh. Bahkan tak boleh. Dek mata beliau lah pernah mengalami itu, maka beliau sayang ke mata awak. Ibu-ibu pun bentuk itu, anak bercewek-cewek. Jangan dulu pajak daripada kabau cik orang ibu ya. Ya itu istilahnya di situ. Dulu pajak daripada Jawi. Yo daripada kabau. Kalau orang membajak dulu mana di muka Jawi itu pajaknya. Jawi di muka pajaknya ini. Kalau kini
Kalau dahulu Karambia dipajak baru, kalau kini baru dipajak Karambia enak. Nampak anak bercewek-cewek, kecil ibu, jelaki ibu, sampuna jawab ketika muda dulu yudah. Ya, atau ibu rusuh, dah larang lah anak wak bercewek-cewek, dia biku MBA. Apa MBA? Married by accident, kecelakaan baru paniang, minta dispensasi nikah ke pengadilan. Urus itu segala macam, mandoan aib. Kecil ibu, kalau ibu, dah tolonglah anak. Ya, dilaranglah anak tu jangan bercewek-cewek. Kecil laki ibu, awak kan dulu untuk itu loh. Hanya kecil ustaz tu kalau awak ndak mengarajuan jangan suruh-suruh orang. Atau suami bilang pada istrinya seperti itu, lihatlah anak amat, jadi anak kau cik kalau kesal. Ya, cewek, ketian lah tu. Biko awak jangan malu kecil ibu, awak udah kan dulu mau itu loh. Ndak boleh. Barana banyak dosa bapak, barana banyak dosa ibu. Anggaplah bapak ndak sholat, anggaplah ibu ndak sholat, menyuruh anak sholat tetap wajib. Sudahlah kita ndak sholat, anak pun ndak disuruh sholat, berarti dosanya berapa? Balik akan tadi. Ndak sholat, anak ndak lo disuruh sholat, berapa dosanya? Anak lagi disuruh sholat, nanawa ndak sholat, berapa dosanya? Ayat kabura maktan itu untuk siapa Ustaz? Ayat kabura maktan itu untuk orang-orang Bani Israel. Mereka nyuruh orang berimanlah kepada Nabi terakhir. Namanya Ahmad, ciri-cirinya seperti ini. Datang Nabi kepada mereka, mereka malah ingkar. Itu baru karena yang di ayat tadi. Tapi awak tak boleh serupa itu. Yang kewajiban mengarahkan anak ke arah yang lebih baik itu tetap harus dilakukan oleh orang tua. Orang tua tukang main judi misalkan, anaknya perlu diingatkan, jangan main judi. Jangan bantu apa? Boleh enggak? Mesti. Kau orang gaya Allah bangkuk anak-anak bajak lo berarti dosonya. Dosonya double. Awak kan suka double tangguang berdosa Ustaz. Datang tangguang berdosa tu. Ya, tangguang masuk neraka ambil paket VIP-nya. Kan kurang ajar tu. Tetap harus kita perhatikan. Tak boleh. Sampaikan kepada anak yang boleh, yang tak boleh. Apalagi masalah ibu, bapak sekarang alhamdulillah sudah berada dalam kondisi baik, lingkungan baik. Yang perlu diperhatikan apa? Jangan sekali-kali buka aib ketika muda. Tak boleh. Indah boleh buka aib ketika muda. Di mana ibu bersobok jelaki ibu dulu? Di Facebook, aduh itu Facebook. Basobok jelaki dulu di pasar malam. Naik wing kaliang. Ya. Basobok jelaki di mana? Wing kaliang. Itu pasar malam ya. Naik wing kaliang, basobok jelaki. Kalau anak bertanya ke ibu, bu, di mana dulu basobok ju apa? Ndak boleh kecian pas naik wing kaliang. Asabi di jodohan. Ya Pak. Sampai kalau awak buka dosa ibu bacewek, ibu sabui dulu di mana dulu basebok jo apa? Oh ibu dulu sajak tamat SD lah di pati-pati jo apa ampun. Ya, lah nampak dia apa dulu sampailah kuliah dulu putus nyambung lo kami. Dia apa ku kuliahnya ke Padang ibu di Pasisi ya nak. Tapi kalau balik apa kamaria damai lo balik akhirnya menikah lahirlah kamu. Ya mau itu cerita. Sabui itulah ibu jo apa dulu dijodohkan. Ku apa bangga lo apa dulu di mana sebut jo amak sabananya apa sebelum sebut jo amakku playboy ku. Ada bara kecamatan di pesisir ku Pak. Dua balik kecamatan masing-masing kecamatan ku ada hampir.
Sehingga anaknya kemudian cewek-cewek pula, bara cewek anaknya sabalik. Bara cewek anaknya, kecil anaknya, ayo paling indah saparah apa dulu. Apa dulu bara ceweknya? Dua balik kali empe. Kalau anaknya sabalik. Mana parah? Mana salah? Keduanya. Menceritakan dosa pada orang lain itu memberi ide, memberi inspirasi berbuat dosa. Nabi katakan apa? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku berpotensi diampuni kecuali mujahirin. Mujahirin, bukan muhajirin. Mujahirin. Siapa itu mujahirin? Orang yang malam berbuat dosa, Allah sembunyikan aib dosanya, pagi-pagi justru dia yang bongkar-bongkar dosa yang dia lakukan tadi. Apa-apa kalau lah tobat tak boleh sabui. Sobok je Ustaz ambo alhamdulillah inilah tobat Ustaz. Dulu sebelum tobat sabui dia Ustaz. Bampuk minum tua. Nak boleh sabui. Ya, ibu-ibu penting itulah nak boleh disabui-sabui dosa masa lalu, biarkan jadi masa lalu. Sekarang tugas kita apa? Memperbaiki diri dan berusaha agar orang lain tidak mengikuti jejak-jejak buruk kita tadi, terutama anak. Maka aib-aib lama jangan pernah sekalipun dibongkar-bongkar, walaupun kepada anak sendiri. Walaupun kepada anak sendiri. Sebab berarti orang tidak melakukan tugas tadi. Disabui-sabui dia anak mereka, apa saja mudo modeko, mak saja mudo modeko, tidak boleh disabui-sabui kepada anak. Itu pentingnya ilmu. Sekarang justru kita dapati orang bangga-bangga dengan dosa, Pak. Ya enggak? Sudah selesai sholat, duduk-duduk di masjid, mulai dari yang pertama. Dia ambo yang merasa banyak na dosa. Dosa, Pak. Itulah ambo dulu suku minum tua. Nan anggur merah, nan iko itu, nan orang tua, segala macam sabutnya medek. Enak. Kecek kawannya celek. Dia lebih lo pada itu. Sambil minum tua, bampuk lo deh. Tiba kawan celek. Ada lebih lo pada itu. Allah minum tua, bampuk, main produksi. Tiba lo kawan celek. Ambo main tua, bampuk, segala macam main produksi membunuh. Aku nak buat cuk dulu. Itu apa namanya tuh? Bangga jo amal boleh enggak, Bu? Bangga jo amal boleh enggak? Kecek ibu, ambo murah sekali. Tiba kawan celek. Ambo 2 kali. Tiba kawan celek. Ambo 3 kali. Boleh enggak? Ambo bersedekah 10.000, tiba kawan ambo 100.000, tiba kawan cekle ambo 1 juta, boleh enggak? Sedangkan bangga dengan amal soleh saja enggak boleh, apalagi bangga dengan dosa. Pintu kini ko ibu-ibu yo, ko perawak banyak kini. Orang berbuat dosa bangga. Anak-anak bangga berbuat dosa, diupload ke Facebook, diupload ke Instagram. Nyoba cewek-cewek. Cewek lah deh, Bu. Anak-anak bercewek-cewek galak-galak di Facebook. Iya, Bu. Kalau ibu-ibu laki bini lah Bu masukan ke Facebook apa? Aduh, sayang-sayang jo laki masuk Facebook. Anak ibu masukan ke Facebook. Menyindia-nyindia laki. Yo, masuk ke WA menyindia-nyindia. Sehingga orang nan alun menikah berpikir, uni ambo bercewek-cewek galak-galak. Amma ambo balaki bini bacakak-cakak. Mana nancak menikah pada bercewek? Itu membentuk pikiran-pikiran dari anak-anak ketik ko, Bu. Ya. Maka jangan sampai kita malah membeberkan yang buruk di Facebook dan menyembunyikan yang baik. Ya, diari ibu dek laki ibu pagi-pagi jangan buat di WA. Abu buat di WA. Suami yang baik, buat. Suami yang baik adalah suami yang tidak membentak istri. Dibaca dek kawan ibu. Kecek kawan ibu. Olah kan hari lo dek laki ni. Babuik lo di WA, suami yang baik adalah suami yang suka mengajak istri jalan-jalan. Dibaca dek kawan ibu. Kecek kawan ibu. Oh lakinya nak dong bau nyupi raun.
Nan laki bentuk itu perlu istri solehah, tidak lupa membuatkan kopi. Cek kawannya, patutlah dilapau saja Pak. Buka-buka air, tak boleh. Ya, tunjukkan saja sanang-sanang. Kalau kebaca kak laki bini di mana cakap di dalam kamar, tak boleh di muka anak, tak boleh di muka kawan. Itu orang-orang dulu menjaga aib. Kenapa? Karena tadi nahi mungkar itu banyak level-levelnya. Tidak menginspirasi orang melakukan kesalahan, itu juga bentuk nahi mungkar. Tidak memberikan ide kepada anak-anak kita sehingga mereka tidak melakukan kesalahan kita di masa muda, itu juga bentuk nahi mungkar. Apalagi yang lebih daripada itu nahi mungkar luar biasa. Nahi mungkar dengan tangan, nahi mungkar dengan lisan, nahi mungkar dengan kalbu, menunjukkan ketidaksukaan kita terhadap maksiat. Dan itu semua butuh kepada ilmu. Dan itu yang kurang zaman kini. Zaman kini orang banyak suka beramal tapi ilmu tidak ada. Banyak suka beramal tapi ilmunya tidak ada. Bu, boleh makan tupai? Hah? Boleh tupai makan? Boleh. Boleh awak makan tupai? Ya, tak boleh. Makan kelinci? Kelinci orang? Bu, boleh makan ayam mati? Ayam mati petang? Apa sandarnya ayamku dikecam bangkai dia tak bangkai? Nah, ada dua saluran ya, tenggorokan dan kerongkongan putih. Berarti tukang dabir harus tahu ilmunya. Ya. Kaji awak yang tadi itu ya, sholat kapan boleh libur bagi perempuan haid wajib dipelajari oleh perempuan. Masalah nifas wajib juga dipelajari oleh perempuan. Makanya kewajiban perempuan tak banyak. Nah, termasuk juga bagi laki-laki. Ada juga kewajiban yang khusus bagi laki-laki. Bu, boleh laki bagi zakat ke ibu? Boleh ibu bagi zakat ke laki ibu? Boleh. Yo, suami tidak boleh memberi zakat kepada istri. Yang diberi oleh suami kepada istri bukan zakat tapi nafkah. Istri wajib menafkahi suami. Boleh bagi zakat ke suami? Boleh kalau lakinya memenuhi syarat. Lakinya kayu. Boleh dia zakat. Laki miskin tapi iyo jo awak miskin itu. Ya. Tidak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Suami wajib menafkahi istri, laki ibu miskin, ibu berasaki, pitih ibu agiah ke orang itu bini apa namanya? Hah? Laki ibu payah pitihnya, ibu leba pitih kini, pitih ibu sidakat deh ibu wak ke orang tapi labu cakoda, wagia pitih cakoda 200.000, nan laki ibu kan butuh ilmu. Boleh menantu memberi zakat pada mertua? Boleh. Boleh mertua memberi zakat pada menantu? Boleh anak beri zakat pada orang tua? Boleh orang tua pada anak? Tidak boleh. Yang wajib nafkah. Di luar wajib nafkah kan namanya nanti ulil kurba, kerabat dekat. Itu yang kita dahulukan. Kalau tidak ada ilmu, kita melihat orang di TV, sedih, miskin itu segala macam ibu tiawak. Orang sebelah rumah awak hilang rasa ibu tiawak. Dek nak masuk TV. Kalau tabaka rumah awak, saya nak menolong. Orang di TV. Orang sebelah. Nah, itu makanya berbuat baik itu ada skala prioritas. Beda wajib dengan yang sunat. Mana yang berantak, mana yang harus, mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan.
Kalau misalkan nanti sholat zuhur imam kita jatuh hanya bu, ayo pak, apa harus tahu jatuh imam tasungku hanya, anak pak kerajuan, Itu biasanya pingsan. Kok kesalahan orang tuh? Haid gara-gara nonton Habibi Ainun saja kok. Harusnya ada 2 orang manggendong nan tasungku tadi, nan jatuh tadi ada nan manggendong, fardu kifayah menyelamatkan nyawa. Apakah orang nan jatuh tadi pasti mati? Belum tentu nih. Bisa jadinya sekedar pingsan. Tapi wak bawa ke rumah sakit ke cek dokter. Kalau agak capek pak kamari gua bisa kita selamaian. Lain nak kamanyasa ke jantung. Fardu kifayah. Mana yang penting? Salat atau menyelamatkan nyawa orang? Menyelamatkan nyawa juga penting. Salat juga penting. Menyelamatkan nyawa butuh berapa orang tadi? 2 korbankan. Gendong jasad tadi keluar dulu. Barangkali bisa diberikan bantuan. Itu kan butuh ilmu. Tidak asal-asal saja. Ya, biarlah mati ketika sholat Ustaz jahit loh pak. Ya, biarlah mati ketika sholat. Tidak kaberang nanya, tidak lah tibonya di rumah sakit. Bahkan apa bian dan mati cekon nak do orang mati itu. Ya, hifzun nafas itu juga penting, menjaga nyawa itu penting, menjaga diri itu penting, menjaga agama juga penting. Semua punya porsi masing-masing. Mulai semuanya dari apa tadi? Ilmu. Maka ilmu dengan amal ini kombinasi paling ideal. Ini sebab seseorang mendapat ridho Allah. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak jangan berhenti menuntut ilmu hanya karena merasa belum mampu beramal. Berapa banyak orang yang seperti itu? Dia banyak-banyak ngaji, tidak tamalkan, ya sudah, perai dulu mengaji. Tidak boleh. Takkan tua ibu tadi pagi, dia kamar ngaji, takkan tua lalu cek lu. Pagi kamari lalu siku. Ya bu, mancak lalu di muka TV daripada di pengajian. Nak ada orang ngancak deh. Mana buruan? Mana lebih buruan? Nah buruan di muka TV. Kalau lalu di musaji paling indah ketika orang azan. Nah, kalau di muka TV coba tulado di jagoan. Ya. Nah, itu makanya jangan sampai kelemahan kita, rasa-rasa tidak mampu beramal membuat kita tidak mau menuntut ilmu. Jangan sampai gara-gara kita tidak beramal, kita tidak mau nahi mungkar. Jangan sampai gara-gara kita tidak beramal, kita tidak mau mengingatkan keluarga kita, mengingatkan orang-orang dekat kita untuk meninggalkan maksiat, untuk melakukan taat. Ilmu itu ada kamarnya, amal itu ada kamarnya. Beramal tanpa ilmu buruk, berilmu tanpa amal buruk. Beramal tanpa ilmu tadi yang kita katakan lebih buruk. Kenapa? Banyak amal tapi tidak ada yang tahu entah sah entah tidak. Yang ibu inginkan apa tadi? Beramal, berilmu. Nah, ini baru syarat dapat ridho Allah. Itulah barangkali kajian kita pada siang hari ini. Pokoknya ada PR ke ibu yo. PR ibu-ibu, bapak-bapak mesti paham dasar-dasar ilmu. Mesti paham ilmu dasar lah paling tidak. Itu nak boleh tinggal. Fikih dasar, tauhid dasar, akhlak dasar itu mesti dipahami. Jangan nanti yang sunnah dikaja tapi nan wajib tinggal. Bara banyak orang pergi ke Makkah ingin mencium Hajar Aswad, ibu. Pergi ke Makkah ingin mencium Hajar, nampak Hajar Aswad tapi menjalang sampai ke Hajar Aswad. Pas mencium Hajar Aswad, Masya Allah. Lah tabaun aroma sergu. Calik ke belakang kiranya. Orang lah pingsan-pingsan ya. Lah kok pingsan? Lah kene londong legu. Ya, kene londong dek bulldozer guys. Jatuh orang. Berarti dia melakukan yang haram untuk yang sunnah. Kalau ibu ndak cium Hajar Aswad berdosa enggak? Ndak dosa. Tapi mencium Hajar Aswad, tapi untuk mencium Hajar Aswad dilakukan yang haram berdosa enggak? Kasih kami minta maaf.
Sarami itu orang. Itu sama aja orang korupsi untuk bayar haji. Sama orang mencuri untuk bersedekah. Sama aja orang merusak atau melondong-londong orang. Ya, mengganggu orang lain untuk melakukan yang sunnah. Sama aja suami indak batinggan piti lanjo untuk bini tapi pai iktikaf. Itu orang banyak terkecuah ini. Terkecuah merasa melakukan amal padahal sejatinya yang dia lakukan adalah maksiat, dosa. Mulai semua dari ilmu. Qabla kulli syai' al-ilmu. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi. Oh iya, kalau ada yang mau bertanya silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, menjelang zuhur. Jalan zuhur. Kalau ada yang bertanya. Cik, soal 50.000. Boleh di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama kami Fadil Ahmad. Alhamdulillah kedatangan Ustaz Fahri bisa memberikan kita pencerahan tentang agama ini. Sesuai dengan tema kita yaitu memetik hidayah dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun dengan kata Sunnah tadi Ustaz, jadi pertanyaan kami, apakah semua sunnah itu, sunnah-sunnah Nabi itu wajib untuk dilakukan atau bagaimana? Kemudian ada sehubungan dengan beberapa kalangan saudara-saudara kita yang memang kelihatan bersemangat dengan nama-nama sunnah, Ustaz. Sampai-sampai mungkin ada sekolah-sekolah sunnah, laundry sunnah, bahkan sampai potong rambut juga bisa potong rambut sunnah, gitu, Ustaz. Jadi apakah melabeli usaha-usaha kita di dunia dengan nama-nama seperti itu diperbolehkan apa bagaimana, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ibu ya. Ustaz ya. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Semua yang berasal dari Nabi disebut dengan sunnah. Baik itu perkataan, perbuatan, penetapan ataupun sifat, itu semua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Apakah semua sunnah wajib kita lakukan? Ini pertanyaan lain lagi nih. Karena ternyata ada perbuatan Nabi yang wajib kita lakukan. Apa contohnya? Sholat 5 waktu. Bu, Nabi sholat 5 waktu enggak? Ya. Nanawa salat 5 waktu. Ada perbuatan Nabi wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Apa itu? Qiyamul lail, salat malam. Nabi wajib salat malam. Kalau kita sunnah. Ya. Ada lagi sesuatu yang haram bagi Nabi, boleh bagi kita. Apa itu yang tidak boleh bagi Nabi? Makan piti zakat. Nabi walaupun miskin tidak boleh makan uang. Kalau kita, walaupun tidak berhak, ambil aja mungkin kadang-kadang. Ya, ada lagi perbuatan bagi Nabi boleh, bagi kita tidak boleh. Babini 9. Babini berapa? Ibu-ibu Aisyah kok cuma satu dari beberapa istri Nabi. Saya ibu nandape namo bini Nabi sananya bagi piti. Sianan dape namo bini Nabi 9. Sabaleh. Ayo tambah dengan yang wafat. Nggak boleh celek Google. Ibu udah celek api. Andape sabaleh namo istri Nabi dape uang kaget. Ambo hitung sampai 3 nggak dape. Jadi lah. Ulama berarti beristri lebih dari 4 sunnah Nabi tidak tepuk. Ya, boleh kita lakukan? Tidak. Maka kita katakan yang kita lakukan adalah yang diajarkan Nabi.
Beda, perbuatan Nabi dengan ajaran Nabi itu berbeda. Ada sesuatu yang dilakukan Nabi tapi tidak diajarkan Nabi. Ada sesuatu yang tidak dilakukan Nabi tapi diajarkan oleh Nabi. Diberikan indikasinya, belajar tajwid, belajar Al-Quran, pakai ilmu tajwid. Nun mati basobok jo huruf ba, namanya apa bu? Iqlab. Ada Nabi mengajarkan iqlab. Makharijul huruf ada berapa? Syafatain, lisan, halaq, haisyum, jauf. Ada berapa makharijul huruf? Ada Nabi mengajarkan? Tidak ada. Ada berapa jumlah Nabi? 120 nanawak tahu berapa? Beda ayo. Ada berapa jumlah Rasul? 313. 313. Jumlah Nabi 124. 65 ku dari mana datangnya kok? Kau kecil pula ikut bid'ah itu segala macam tidak berarti bid'ah. Ada Nabi membuat perserikatan Muhammadiyah dulu. Berarti perserikatan Muhammadiyah kok ya, ada orang musaji Nabi berkarpet dulu bu. Banyak akan dibid'ah kan orang kini kok. Ada di zaman Nabi Al-Quran dibagi jadi 30 juz. Ada Al-Quran 30 juz zaman Nabi itu. Lah di awak-awak saja kini berarti Al-Quran 30 juz. Maka sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi artinya bukan perbuatan Nabi, tapi ajaran Nabi. Dan jangan sekali-kali kita persempit ajaran Nabi. Bagi contoh, ya bu, ya. Nan ajaran Nabi itu makan kurma atau makan halal? Nan ajaran Nabi itu makan kurma atau makan halal? Berarti makan lepek bugih itu sunnah Nabi enggak? Yo. Makan gulai cancang sunnah Nabi enggak tuh? Yo. Makan gulai cancang tuh perbuatan Nabi enggak? Enggak. Pertanyaan apa tadi? Makan cancang tuh ajaran Nabi enggak? Yo. Sebab cancang tuh hukumnya halal. Ajaran Nabi tadi makan makanan yang memakai izar. Tahu ibu pakaian Nabi? Anggaplah aku pakaian musim panas, gamis. Baju gamis. Memakai baju gamis itu sunnah Nabi enggak kok? Perbuatan Nabi enggak? Yo. Tapi kalau memakai baju batik itu sunnah Nabi enggak? Yo. Sebab ajaran Nabi adalah menutup aurat. Memakai gamis adalah perbuatan Nabi, menutup aurat adalah ajaran Nabi. Yang akan kita lakukan itu perbuatan Nabi atau ajaran Nabi? Ajaran Nabi. Bedakan. Nabi setelah makan menjilat tangan. Ibu-ibu? Udah makan cancang, enggak? Makan bajambalo, satalam barampe, bakaruk-karuk nasi kawan, enak. Iya mana itu? Wah, kalau makan bajamba aku kan ada teknik. Tekniknya. Teknik nasi terbang. Enggak boleh tangan mengaca. Kamuncung enggak boleh tangan mengaca mulut. Ada tekniknya tuh. Tapi balik kanan tadi, Nabi menjilat tangan ya, apabila kamu makan fala yamsah yadahu hatta yal'iqaha aw yul'iqaha, kata Nabi, jangan basuh tangan sebelum dia jilat tangan tadi. Nabi makan gampang, makan roti 3 jari di ujung-ujung saja. Rotinya picak, enggak modeko kan, modeko saja macik roti. Makan lah. Kamu enggak sama makan kau ya, jangan bu kilo lo debus. Aman tuh Nabi. Makan kurma 3 jari menjiliknya bang. Awak makan cancang gulai kancah. Timba balik. Ya sudah bajilik berminyaknya baru. Ndak taluk jo jilik rekor. Ya, taluk jo jilik. Maka ulang balik, bedakan antara sunnah Nabi dengan perbuatan Nabi dengan ajaran Nabi. Ada yang sesuatu yang diperbuat oleh Nabi, ada yang diajarkan oleh Nabi.
Tidak semua perbuatan Nabi boleh kita lakukan. Apa contohnya tadi Pak? Babini lebih dari ampe. Babini ampe boleh apa? Kalau tanya ke Pak boleh Bu. Bu, menikah lebih dari ampe boleh Bu? Nah, apa? Ada bini apa? Ya, itu rasio kaji apa saja tuh yo. Tapi ibu-ibu kalau misalkan laki ibu minta poligami yang bawa dia tujuan jawabnya yo. Yo, ingin tahu enggak? Yo, kecian ke laki ibu. Dah, Nabi poligami itu ketika Siti Khadijah lah meninggal. Nabi poligami ketika Siti Khadijah lah meninggal. Jadi kalau udah ingin menikah balik ya. Ya. Atau jawaban dari ibu ambu dulu. Jawaban dari ibu lain lupa. Kamu nikah udah balik menikah lah. Nikah lagi jonan mudo, nan jale piti lanjo cukui. Tapi kalau stroke sudah menikah, ajan kamari. Baiklah jubini mudo tu, kakak. Pikir aja ya, awak enak. Tapi jangan ibu ya, mendoakan buruk ke laki. Ya. Sunnah Nabi itu buat panjang atau buat pendek? Nah, kalau panjang buat anak ibu, kecil ibu. Potonglah sama agak-agak din celik buat panjang ko cik ibu enak. Kalau dijawab dia anak ibu, ko sunnah Nabi, ko mak buat panjang ko kecil ibu. Botaan buat tu. Sebab Nabi pernah buat panjang, Nabi pernah perlu buat botak. Jadi mana sunnah Nabi? Orang zaman kini ku sunnah Nabi nang ketujuh dinyo saja. Ketujuh dinyo sunnah. Yo, tipak jangui ku sunnah ku. Tipak bulu ketiak. Kan itu cara membedakan. Ada orang nang bajangui deknyo memang menghidupkan sunnah. Ada orang bajangui deknyo malih mencukua. Baca cara membedanya tu Pak. Caliak bulu ketiak. Kalau jangui sama panjang je bulu ketiak, berarti malih. Yo, sedang bulu ketiak kalau bentuk itu boleh nancik lagi cik. Allah bara sunnah nak dapat. Kalau jangguinya panjang, ketiaknya barasia, itu baru sunnah. Orang zaman kini kan bentuk itu nampak dia orang ngaku sunnah. Kalau tidak nampak dia orang akaji untuk orang dan untuk awak. Tak boleh. Tak boleh di monopoli makna sunnah ni ya. Tu 20 ustaz sunnah. Ya tak? Ada ustaz sunnah, 20 ustaz bid'ah. Ambo ustaz wajib, Bu. Yo. Mana tinggi sunat atau wajib? Wajib. Kok ustaz wajib, ustaz fardu ain. Ya, tu ustaz sunnah sayyah mungkin kata. Nah, sunnah ada dua juga. Itu barangkali tentang makna sunnah. Pokoknya mau dekah, anak-anak ingin panjang ngabuaknya. Kecian sajalah, ambo ingin ngabuak panjang, selesai. Jangan bawa-bawa sunnah. Sebab kalau di kecian ingin ngabuak panjang dek sunnah, maka Nabi juga pernah botak. Apa-apa keingin poligami, misalkan poligami sajalah. Jangan bawa-bawa sunnah. Ambo ingin poligami, batu katuju cik kan selesai. Kau dek bawa-bawa sunnah, ibu bisa menjawab, kecil ibu. Nabi baru poligami ketika Siti Khadijah lah. Tapi kalau apa mengecek, udah ingin menambah, ndak dek sunnah ada kan panik yang ibu menjawab enak. Baca melarang udah, itu macam-macam bentuk tadi leh. Ya, kok stroke udah leh kata cebokan dek bini baru udah tuh, yo. Pikir, ya sunnah itu sunnah. Ajaran Nabi itu luas, jangan nanti dipersempit untuk kelompok kita saja, untuk golongan kita saja. Bu, mana sunnah Nabi? Sholat tuh baca bismillah atau enggak? Dijaharkan atau disirkan? Ada dalil kedua-duanya. Apa yang kita baca ketika sujud? Subhanakallahumma atau subhana rabbiyal a'la? Ada kedua-duanya. Salat zuhur sampai rakaat atau 3 rakaat? Itu jadi sampai. Itu lawannya baru bid'ah. Itu masalah-masalah khilafiyah apa cakaan ya Bu ya.
Orang berzikir ke surang-surang atau jamaah? Mana selesai sunnah? Kadua-duanya. Nan zikir bersama jo suara kareh dalilnya Al-Baqarah ayat 200. Ayat berapa? 200. Nan zikir dengan suara pelan dalilnya Al-A'raf ayat 55. Surah apa, Bu? Manan sunnah berarti kaduanya. Manan bid'ah bacarui-carui. Yo, itu baru Arab. Orang zaman kini ke nan berbeda aja bid'ah gitu. Ya, ndak boleh tuh monopoli. Ini kalau kita kaji-kaji banyak Pak yo. Kok baju-baju apa-apa, baju orang Cina nampak demo sadun. Kerahnya kerah Cina tadi. Yo, baju kerah Shanghai. Baju koko. Koko kok siapa? Oh, koko. Oi, suka ini ya. Enak. Cina tu. Kok kopiah putih kok elok Ustaz. Kopiah paus. Ya. Ya, Pak ibu-ibu jilbab, lelok jilbab model tu, jilbab biarawati pun. Sakit, tasabuh, sakit bid'ah. Bu, jilbab wajib tak? Tak. Nan wajib tu menutupi aurat. Yo, ibu-ibu kau kan kalau dikecian sunnahnya bukan jilbab, sunnahnya menutupi. Jangan beko ibu sunnah pakai jilbab, pakai baju lalu tapi jilbab tak tangga. Ya, kan banyak ibu-ibu model itu. Ke jilbab tapi bajunya baju bati aurat enggak? Bati aurat, lengan aurat enggak? Jilbab itu jilbab menutupi aurat atau menutupi abuak lalu basikit? Mana sunnah itu dengan ajaran Nabi menutup aurat. Kok jok kilaku ngibuk tutui, kok jok jilbab yang penting aurat. Nah, itu yang sunnah Nabi. Pangkalnya harus paham. Itu yang kita sebut tadi dengan ilmu fardu ain. Batas minimal yang harus diketahui oleh seluruh muslim. Itu barangkali panjangnya kaji itu. Ya Bu ya. Ada pertanyaan ya Bu? Cik lah kalau ada, kalau enggak lah. Ya, pas. Ya, ulangi hari itu ya. Itulah barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, para guru. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Ada penghormatan yang barangkali kurang layak kami berikan. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.